Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Arwani dari kelas PAI 2C IAINU Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan mengulas tentang jurnal, yaitu pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring. Penelitian ini dilatar belakangi oleh wabah virus corona. Pandemi corona merubah aktivitas dunia, termasuk pendidikan. Pembelajaran daring menjadi solusi belajar di tengah-tengah pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendampingan orang tua, pelaksanaan pembelajaran daring, dan permasalahan pembelajaran daring. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan melalui wawancara. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan orang tua sangat efektif untuk pembelajaran daring anak, tetapi pembelajaran daring kurang efektif untuk orang tua. Faktor kendala yang dihadapi adalah pemikiran, waktu, alat, dan bahkan biaya. Pembelajaran daring menuntut orang tua untuk bisa menjadi guru di rumah sebagai pengganti sekolah tidaklah mudah, sehingga pendampingan orang tua sangat diperlukan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, ada masalah yang melatar belakangi masalah ini. Penelitian ini terlaksana berdasarkan kondisi terbaru yang terjadi, adanya pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring karena wabah virus corona menjadi faktor utama yang melatar belakangi penelitian ini. Sedang ramai di seluruh dunia tentang wabah virus corona yang akhirnya membatasi seluruh kegiatan untuk menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus corona. Pendidikan merupakan salah satu korban dampak virus corona. Sekolah diliburkan dan diganti dengan pembelajaran daring. Belajar itu penting untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Harus banyak belajar. Jika di suatu negara sistem pendidikan dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang juga baik. Pendidikan bisa diperoleh dari mana saja, tetapi pada dasarnya pendidikan diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah. Wabah corona menghentikan itu. Pembelajaran yang hasilnya dilaksanakan di sekolah harus dihentikan dan diganti dengan pembelajaran daring. Indonesia merupakan negara yang peduli dengan pendidikan. Daripada negara lain, Indonesia memiliki sistem sekolah yang baik berupa kurikulum. Sistem kurikulum tersebut adalah suatu langkah pembelajaran dengan teknologi membawa sejumlah perubahan dari segi cara belajar kelas jarak jauh, konten-konten pembelajaran berbentuk video pun mulai banyak ditemukan. Berbicara mengenai teknologi, pada tahun 2020 bisa dikatakan bahwa teknologi membuktikan bahwa keberadaan teknologi sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Dunia sedang diguncang oleh wabah virus corona yang mewabah hingga seluruh dunia. Kondisi dunia di tahun 2020 ini bisa dibilang cukup kritis karena menyebarnya virus corona. Dan secara bersamaan dunia sangat membutuhkan teknologi smartphone ataupun gadget ataupun lainnya yang membantu saat wabah virus corona melanda dunia. 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah se-Indonesia diliburkan. Pembelajarannya diganti dengan mengerjakan tugas di rumah dengan pendampingan orang tua. Caranya guru menyampaikan pembelajaran dan juga beberapa hari berupa tugas untuk dikerjakan, dan tugas langsung dikumpulkan ke guru di hari yang sama melalui online. Di Indonesia, pembelajaran daring masih terasa tabu. Pembelajaran yang harusnya berlangsung di sekolah menjadi aneh ketika diganti dengan pembelajaran daring. Seperti yang diungkap pemerhati pendidikan Indra Karismayadiaji, belum semua guru siap dengan pembelajaran daring. Banyak guru yang bingungan bagaimana pembelajaran daring tersebut. Belum lagi ketidaksiapan juga dialami daerah-daerah yang minim fasilitas.
baik piranti maupun di jaringannya. Sejumlah sekolah yang terbiasa menggunakan perangkat teknologi tentu tidak menjadi masalah, namun sangat bermasalah bagi daerah-daerah yang minim fasilitas. Kini proses pembelajaran di rumah telah berlangsung, meskipun kesiapan guru, siswa, dan sekolah bervariasi. Ada yang siap, ada yang terpaksa siap, dan betul-betul tidak siap. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring anak. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui problem yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran daring anak. Ya, untuk itu setelah kita mengetahui tujuan penelitian ini, kita langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, yang A, adalah pentingnya pendampingan orang tua. Sejak kecil yang mendampingi anak pertama kali adalah orang tua, terlebih seorang ibu. Hingga sekolah, sosok orang tua tetap sangat dibutuhkan, karena orang tua dan anak hidup bersama setiap hari. Mulai dari anak lahir hingga tumbuh besar ini, orang tua sangat penting untuk mendampingi anaknya. Memerankan sosok orang tua memanglah bukan hal yang mudah. Banyak lika-liku yang pastinya terjadi dalam hal mendampingi anak. Tidak semua orang tua dan anak bisa saling mengerti, dan tidak semua pula orang tua mau mendampingi anaknya untuk memberikan pendidikan terbaik. Orang tua merupakan guru terbaik bagi anaknya, karena apapun yang dilakukan orang tua akan berimbas pada anaknya. Anak adalah buah hati orang tua, yang mana sifatnya tidak akan jauh dari orang tuanya. Namun bukan berarti juga semuanya demikian. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Sifat anak tidak akan jauh dari orang tua, tetapi sifat anak dapat dirubah seiring tumbuh kembangnya dan juga lingkungan tempat ia tempati berlangsung hidup. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak. Setelah lingkungan keluarganya, ketika anak sudah mulai sekolah akan ada banyak teman yang dijumpainya. Teman-temannya berasal dari berbagai macam, membawa sifatnya masing-masing. Pendidikan sekolah sangatlah penting untuk anak, tetapi pendidikan orang tua lebih penting, karena tempat hidup anak setiap harinya adalah di rumah, bukan di sekolah. Sehingga banyak faktor yang mempengaruhi anak adalah sifat yang berasal dari lingkungan keluarganya sendiri ataupun lingkungan keluarga yang di rumah. Sifat anak bisa berubah karena sekolah, itu disebabkan karena di sekolah sifat teman-temannya lain muncul satu persatu, dan itulah sifat yang dibawanya dari lingkungan, sehingga terciptanya ruang lingkup baru di dalam kelas. Berbagai macam sifat anak yang masing-masing berbeda, meski ada yang sama tetapi memiliki perbedaan. Dan karena sekolah dibentuk dengan kurun waktu bertahun-tahun, maka memiliki kemungkinan untuk lingkungan sekolah dapat merubah sifat anak. Maka sangat penting bagi orang tua untuk mendampingi pertumbuhan anaknya, dan pembelajaran daring menurut peneliti sangat dirasa tepat, dikarenakan setiap harinya anak berbaur dengan teman-teman di sekolah yang memungkinkan menyebabkan sifat dan sifat anak berubah karena tertular temannya. Dengan pembelajaran daring dapat mengembalikan sifat anak menjadi yang semestinya. Dalam proses pembelajaran, anak sangat membutuhkan dampingan orang tua sebagai semangat belajar dan mendapatkan bimbingan dengan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak. Orang tua berperan sangat penting dikarenakan sekolah biasanya menggunakan metode normal. Hal ini cukup mengagetkan bagi orang tua, tetapi cukup baik apabila orang tua dengan sadar mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring, karena sebaiknya guru adalah orang tua. Mampu mendampingi anaknya dengan seksama, chemistry, dan ikatan jiwa membuat orang tua sangat efektif untuk mendampingi pembelajaran yang berani anaknya. Salah satu buku memaparkan tentang edukasi pemahaman orang tua terhadap anak di rumah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati bagaimana cara anak belajar adalah langkah pertama dalam mengembangkan program sekolah yang baik.
Yang kedua, memilih kegiatan dan metode yang paling tepat dan menaruh anak di jalur yang benar untuk masa depan yang sukses. Yang ketiga, memperhatikan preferensi anak dan mempertimbangkan alternatif pendidikan jika merasa sistem di sekolah umum gagal dalam membantu siswa mencapai potensi mereka. Dalam pendampingan belajar juga meliputi 3 poin. Yang pertama, pentingnya belajar bagi anak. Yang kedua, tanggung jawab orang tua pada pendidikan anak. Yang ketiga, kondisi orang tua. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sangat dibutuhkan dampingan orang tua sebagai pengganti guru di rumah dan sekaligus menjadi teman untuk membantu dalam mengerjakan tugas. Akibat pembelajaran daring, orang tua dituntut untuk menjadi pendamping bagi anaknya di rumah selama pembelajaran daring. Tidak hanya itu, orang tua juga dituntut untuk menjadi sosok guru yang harus menjelaskan materi pembelajaran. Dan juga orang tua dituntut untuk menjadi guru privat yang membantu anaknya menjawab tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, pendampingan orang tua sangat efektif dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Yang ketiga, terdapat ketidakseimbangan antara efektivitas orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Yang keempat, orang tua sangat efektif untuk mendampingi belajar daring, tetapi pelaksanaan pembelajaran daring kurang efektif untuk orang tua. Efektivitas orang tua dalam segi pendampingannya, sedangkan pembelajaran daring kurang efektif bagi orang tua dalam segi emosionalitas, meningkatkan emosionalitas orang tua. Mungkin itu sedikit ulasan dari pendampingan orang tua terhadap anak. Dari saya, Aziz Arwani, kelas PAI 2C, sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.